Ibadah yang kita lakukan ternyata menjadi mesin uang triliunan rupiah. Seuntung apa sih Arab Saudi dari industri haji dan juga umroh? Tahu nggak kalian, total pendapatan Arab Saudi nih dari sektor industri gabungan haji dan juga umroh pada tahun 2024 sebesar 171,4 miliar US dollar. Atau kalau dalam rupiah nih sebesar 2.752 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis kan untuk kacamata ekonomi sebuah negara yang hanya dari satu sektor saja. Dan kali ini kita akan bedah dalam video 6 menit. Bagaimana sih Saudi secara strategis merubah ibadah spiritual menjadi pilar fundamental ekonomi lewat rencana ambisius yaitu Visi 2030. Case-nya sangat sederhana ya, ketergantungan pada minyak dan juga gas itu sangat berbahaya dan tidak bisa dipertahankan selamanya. Arab Saudi kemudian sadar betul atas hal ini. Kemudian nih ya, di bawah kepemimpinan putra mahkota Muhammad bin Salman atau biasa dikenal sebagai MBS, mereka meluncurkan Visi 2030. Ini bukan sekedar rencana biasa ya, tapi ini adalah bentuk transformasi total identitas ekonomi kerajaan Arab Saudi. Dan salah satu prioritasnya adalah mentransformasi industri haji dan juga umroh ini sendiri menjadi sebuah industri global raksasa. Karena ini bukan hanya sekedar pariwisata religi biasa, tapi ini sudah menjadi sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah minyak. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Arab Saudi melakukannya? Yang pertama nih, Arab Saudi menentukan target yang gila-gilaan. Untuk umroh saja nih, dari yang saat ini angkanya 8 juta jamaah per tahun, mereka menargetkan angka 30 juta jamaah di setiap tahunnya pada tahun 2030. Dan itu kenaikannya 4 kali lipat. Yang kedua nih, untuk menampung 30 juta jamaah tentu butuh infrastruktur yang masif. Dan disinilah dana tentaranya Saudi atau yang biasa dikenal sebagai PIF, Public Investment Fund, turun tangan dalam hal ini. Apa yang kalian lihat di kota Mekah sekarang itu adalah bentuk transformasi dramatis yang sudah dilakukannya. Salah satunya adalah bermunculan gedung-gedung tinggi di sekitaran Masjidil Haram ya. Ada kurang lebih 100.000 kamar hotel, puluhan restoran kelas atas, dan juga pusat perbelanjaan modern yang dibangun di sekitaran Masjidil Haram. Yang ketiga nih, efek dominonya nih. Ini bukan cuma soal hotel yang tadi sudah saya sebutkan. Pikirkan juga nih soal transportasi. Ada pesawat, kereta cepat, bus. Bahkan di tahun depan akses transportasi untuk jamaah haji saja sudah memakai akses kereta cepat. Pikirkan juga nih soal kebutuhan tenaga kerja. Dari konstruksi sampai pelayanan. Pikirkan juga nih soal industri makanan yang harus memenuhi kebutuhan jutaan jamaah di setiap harinya. Sehingga per hari ini banyak sekali bermunculan restoran-restoran atau kafe-kafe baru. Proyeksi ini industrinya menurut Future Market Insight akan naik menjadi 260,1 miliar US dollar. Atau kalau dalam rupiah sekitar 4.335 triliun rupiah pada tahun 2030. Lalu di mana nih posisi kita Indonesia? Jadi ya sebenarnya kita ini adalah pemain kunci di industri haji dan juga umroh nih. Ada sekitar 1,6 juta jamaah dari Indonesia yang setiap tahunnya ini melaksanakan haji dan juga umroh. Ini sesuai data terbaru ya di tahun 2024. Dan kita nih menyumbangkan devisa sekitar 200 triliun rupiah ke Arab Saudi. Dan kita ini adalah salah satu kontributor terbesar nih untuk Arab Saudi ya. Baik dari jumlah jamaah maupun dari jumlah aliran dana yang kita alokasikan dan kita kirimkan ke Arab Saudi. Dan salah satu langkah nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membentuk Kampung Indonesia di Kota Suci Mekah. Ini untuk bisa mengakomodir segala kebutuhan jamaah Indonesia yang melaksanakan haji maupun umroh ke Tanah Suci. Jadi apa nih kesimpulannya dari pembahasan topik kali ini? Oke,
Yang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini adalah pengelolaan aset spiritual yang sangat terstruktur dan juga strategis nih, melalui industri haji dan juga umroh yang di setiap tahunnya nih tentu angkanya akan terus-menerus bertambah. Karena potensi ini cukup besar ya, mereka tidak membiarkan potensi ini mengalir begitu saja ya, sehingga mereka membentuknya dan mengarahkannya dan memaksimalkannya nih melalui strategi ekonomi nasional yang disebut sebagai Visi Saudi 2030 sebagai pendorong utamanya. Namun di sisi lain nih, kita juga sedang menyaksikan secara langsung pro dan kontra tentang langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Arab Saudi ini, yaitu adalah antara spiritualitas yang mendalam, yaitu ibadah haji dan umroh yang tak lekang oleh waktu, dengan strategi ekonomi Arab Saudi yang sangat ambisius melalui Visi 2030. Oke, apa pendapat kalian tentang ini? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.